Kita akan bahas PR di part sebelumnya yaitu di part ke-79. Kita bahas saja langsung PR-nya ya. Sebuah proyek dikerjakan oleh 40 pekerja dan direncanakan selesai dalam 30 hari. Setelah bekerja 15 hari, 16 pekerja cuti selama 5 hari. Pekerja yang lain tetap bekerja seperti biasa. Agar proyek tetap selesai tepat waktu, berapa pekerja tambahan yang diperlukan? Nah, teman-teman, ingat yang ditanyakan di sini adalah berapa pekerja tambahan. Nah, caranya kalau ada soal seperti ini, yang ada pekerja yang cuti atau tidak bekerja selama waktu tertentu, teman-teman, yang kita hitung nanti pertama kali adalah pekerja yang tidak bekerja selama waktu tertentu tersebut, sedangkan yang lainnya tetap bekerja ya. Ingat, itu saja pokok soalnya yang perlu teman-teman ingat sehingga mengerjakannya sama seperti yang kita ajarkan sekarang ini. Nah, yang pertama kali kita hitung adalah 16 pekerja ini ya yang cuti tersebut dikali dengan waktu cutinya berapa hari, yaitu 5 hari. Sama dengan berapa di sini, yaitu 5 kali 6, 30. Kita simpan 3. Kita simpan 3 ya. 5 kali 1 adalah 5 tambah 3 menjadi 80. Langkah berikutnya yang kita hitung adalah waktu bekerja. Nah, pertama kita lihat target bekerjanya itu selama 30 hari. Kita kurangi dengan waktu bekerjanya yaitu 15 hari. Kemudian kita kurangi juga dengan waktu bekerja 16 orang tersebut yang tidak diikuti ya, yaitu 5 hari. Sehingga 30 dikurangi 15 sama dengan 15. 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Jadinya 80 dibagi 10 yaitu 8. Nah, jadi tambahan pekerjanya ketemu langsung teman-teman, yaitu 8 orang. Oke, jadi jawaban yang tepat yaitu jawaban yang D. Ada cara yang lain teman-teman? Silahkan bisa. Nah, kita akan bahas soal request teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin request soal, silahkan bisa di kolom komentar. Nanti akan kita bahaskan soal requestnya. Dan itu akan membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugasnya nanti di tes SKD CPNS tahun 2026. Oke, di sini dari Kak Arif ya. Kasih hot stew sama TWK 2024 juga dong Bang. Mau curi star soalnya. Oke, nanti kita akan berikan ya untuk TWK-nya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah soal hot stew. Oke, nah soal Tew Hots pertama yang kita kerjakan di sini adalah soal analitis. Nah, yang ditanyakan di dalam soal analitis ini adalah urutan. Nah, maka nanti tips dan triknya teman-teman di dalam soal urutan. Pertama, carilah orang yang duduknya sudah pasti atau urutannya sudah pasti. Posisinya yang sudah pasti. Itu yang pertama kali kita tentukan. Oke, langsung saja kita bahas. Dalam suatu pertandingan lari terdapat 5 peserta dengan posisi terdepannya itu Putri, Wahyu, Evi, Riza, dan Tatang. Dari kelima peserta akan dipilih 3 sebagai juara 1, 2, dan 3. Perolehan juara berdasarkan proses pertandingannya sebagai berikut. Nah, ingat tips pertamanya yaitu kita tentukan carilah orang yang posisinya sudah pasti. Misalkan urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Kalau tidak ada urutan tersebut, carilah yang berada di antara. Oke? Itu nanti yang kedua. Nah, pertama, carilah orang yang posisinya sudah pasti. Misalkan di sini, kita lihat di Tatang. Tatang ini tidak pasti di antara Riza dan Putri kan. Berarti kita tidak tahu nih Tatang itu di belakang Riza atau di belakang Putri. Nah, kemudian di posisi Wahyu setelah Putri dan lebih depan dibandingkan posisi Evi. Nah, berarti berikutnya itu belum kita dapat tentukan mana yang posisi 1, 2, dan 3, 4, 5. Pernyataan terakhir, jika Putri ada di posisi 3, nah berarti Putri sudah pasti di posisi 3. Nah, karena di sini nanti kita mengurutkannya. Oke, kita buatkan urutannya 1, 2, 3. Nah, di urutan ketiga di sini ada si Putri. Oke, maka kita tulis saja langsung Putri. 4, belum tahu. Yang kelima juga belum tahu. Nah, sekarang kita cari nama Putri di kalimat yang berikutnya. Nah,
Di kalimat pertama ada tuh nama Putri, teman-teman. Tatang berada di antara Riza dan Putri. Nah, belum terlalu bisa kita tentukan apakah Tatang itu nanti di belakangnya Putri atau di depannya si Riza. Oke, jadi ini kita lewati dulu untuk kalimat pertama. Kalimat kedua, posisi Wahyu setelah Putri. Oke, di sini sudah pasti teman-teman, posisi Wahyu setelah Putri. Berarti si Wahyu di posisi keempat. Nice. Berikutnya, dan lebih depan dibandingkan posisi Evi. Nah, berarti Wahyu itu lebih depan dibandingkan Evi. Nah, berarti si Evi posisi kelima, teman-teman. Nah, sekarang Tatang berada di antara Riza dan Putri. Nah, berarti Tatang di sini. Oke, Tatang di antara Riza dan Putri katanya. Karena Putri sudah pasti posisinya. Berarti si Riza ada di posisi pertama. Nah, jadi urutannya adalah yang mana teman-teman? Urutannya yaitu Riza, Tatang, Putri, Wahyu, Evi. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Mudah sekali bukan? Soal berikutnya, soal hitungan nih teman-teman ya. Soal hitungan, ya ini sebenarnya ya tidak kita gampangkan ya, tapi ya memang mudah untuk kita selesaikan teman-teman. Oke, caranya bagaimana? Hasil dari 4 1/2%, dari 4 2/3 adalah titik-titik. Nah, kalau nanti teman-teman kata dari ini pasti teman-teman sudah ketahui ya, ini artinya kali nanti teman-teman ya. Nah, sekarang 41/2% atau 4,5% sama artinya dengan berapa? Oke, kita konversi dulu ya biar mudah nanti kita tentukan teman-teman atau cara menghitungnya ya. Banyak caranya menghitung teman-teman, tapi ini yang saya ajarkan ya. Nah, sekarang berarti kita dapat ketahui bahwa 4,5 karena 1/2 itu sama artinya dengan 0,5 menjadi 4,5%. Nah, 4,5% itu sama artinya dengan 4,5/100. Nah, biar teman-teman mudah untuk menghitungnya, di sini kan per 100 nih. Berarti itu sama artinya dengan, nah ini kalau kita geser teman-teman, oke kita ubah ya. Berarti ada berapa pernya atau angka nolnya 2 kalau per 100 ada 2 nol. Nah, berarti kita tarik tanda koma 2 kali ke depan. Kita tulis saja 5 atau 4,5. Nah, kita tarik 2 kali 1. Nah, ini sudah 1. 2. Nah, berarti kita tulis 2, berarti komanya ada di sini. Maka nanti jadinya adalah 0,045. Atau dapat kita simpulkan menjadi, ini saya hapus dulu ya biar lebih jelas teman-teman. Oke, 0,045 sama artinya dengan 45/1000. Kenapa per 1000? Karena ada 3 angka di belakang 0. Oke, langsung saja kita hitung ya karena kita sudah konversi. Oke, ini juga kita konversi saja menjadi 3 kali 4, 12 tambah 2 menjadi 14/3. Nah, sekarang 45/1000 banyak cara ya sebenarnya teman-teman, tapi ini ya kita coba pakai yang ini. 45/1000 dikali dengan 14/3, teman-teman. 14/3. Nah, langkah berikutnya yaitu kita bagi atau sederhanakan 45 dengan 3 sama-sama bisa dibagi 3. Maka di sini 45 dibagi 3 yaitu 15. Ini kita coret. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 14 dengan yang ini atau yang apa namanya di sini teman-teman? Yang 1000 ini bisa kita bagi sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2 ya. Dibagi 2 teman-teman. Oke, sama-sama dibagi 2. 14 bagi 2 sama dengan 7. 1000 dibagi 2 sama dengan 500. Nah, kita lihat 15 dengan 500 sama-sama bisa kita bagi dengan dibagi berapa? Dibagi 5. Menjadi, oke kita tulis di sebelah kanannya biar lebih rapi. 3. 15 dibagi 5 kan 3. 500 dibagi 5 sama dengan 100. Nah, makanya
3/100 dikali 7/1 sama dengan 21/100. 21/100 kalau kita konversi menjadi pecahan desimal menjadi 0,21. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Lanjut juga teman-teman, kita langsung saja bahas. Ini adalah mengurutkan yang diminta ya. Siapa yang di urutan keempat? Dalam suatu kompetisi, terdapat 5 peserta dengan posisi terdepan yaitu Andi, Budi, Cici, Dodi, dan Eka. Dari kelima peserta akan dipilih 3 sebagai juara 1, 2, dan 3. Saat perlombaan, Cici dan Andi berada di antara Dodi dan Eka. Dodi lebih tinggi dibandingkan posisi Eka, posisi Budi di depan Dodi. Jika Cici berada di posisi ketiga, maka urutan nomor 4 dari yang paling depan adalah titik-titik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah siapa di urutan nomor 4. Oke. Nah, tips dan triknya teman-teman ingat, kalau ada soal urutan berarti teman-teman yang pertama kali dicari adalah posisinya yang sudah pasti. Nah, posisi yang sudah pasti itu contohnya ada di urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Atau juga teman-teman yang ada di antara atau yang diapit. Nah, di sini karena ada yang sudah pasti posisinya itu di posisi ketiga adalah si Cici, maka kita tuliskan saja langsung Cici, teman-teman. Nah, berikutnya kita cari nama Cici yang ada di dalam soal yang lainnya. Oke, kita buatkan arah panah di sini dulu ya, biar nanti teman-teman juga terbantu dengan panah ini untuk menentukan. Cici dan Andi berada di antara Dodi dan Eka. Oke, Cici dan Andi ini berada di antara Dodi dan Eka. Oke, kita tulis saja Dodi di sini, Dodi dan Eka. Oke. Berikutnya, oke, karena posisi Cici dan Andi belum bisa kita tentukan ya. Nanti kita tentukan terakhir di sana. Dodi lebih tinggi dibandingkan posisi Eka. Oke, berarti kalau Dodi lebih tinggi posisi Eka, berarti Dodi di atasnya, Eka di bawahnya. Berarti kita tidak perlu gunakan panah berikutnya. Berikutnya, posisi Budi di depan Dodi. Nah, kalau posisi Budi di depan Dodi berarti di sini Budi, di sini Dodi. Oke. Nah, maka karena Dodi tadi sudah dapat di sini aslinya, berarti di bawahnya si Dodi yaitu Cici dan juga Andi. Nah, berarti sekarang dapat kita posisikan bahwa Budi itu di pertama, kemudian Dodi di sini. Karena si Andi dan Cici itu berada di antara Dodi dan Eka, maka Andi otomatis ada di sini. Nah, berarti yang terakhir adalah siapa, teman-teman? Adalah si Eka. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Jelas adalah karena yang ditanyakan adalah nomor 4, yaitu si Andi. Jawaban yang tepat yaitu jawaban yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, masih tentang soal analitis. Ini juga soal HOTS ya. Di sini yang ditanyakan adalah siapakah yang berada di antara Reza dan Messi. Nah, berarti kita cari dulu, teman-teman ya. Dalam sebuah acara undangan pernikahan terdapat 8 orang tamu yang duduk dalam 2 baris pada kedua sisi meja. Oke, Dedi berada di antara Lili dan Ari dan berhadapan dengan Rodi. Oke, pertama kali di sini kita tentukan ya 2 baris, berarti kita dua baris, teman-teman. Seperti ini dulu ya. Nah, 2 baris ya. Mereka duduk dalam 2 baris pada kedua sisi meja. Oke. Kita buat 2 baris dulu ya. Kita lihat syarat-syaratnya di sini, kita cari orang yang duduknya sudah pasti, yaitu yang berhadapan, terutama teman-teman. Siapa yang berhadapan, kemudian siapa yang juga bersebelahan itu juga sudah pasti. Dedi berada di antara Lili dan Ari dan berhadapan dengan Rodi ya. Oke, kita tulis dulu si Dedi. Nah, Dedi ini itu berada di antara Lili dan Ari dan berhadapan dengan Dodi. Oke, dia berhadapan dengan Rodi. Oke. Nah, Lili dan Ari itu di antar, apakah nanti di atas atau di bawah ya, Lili dan Ari. Ini kita tulis saja kemungkinannya, Ari atau Lili. Oke, selanjutnya karena pertama sudah kita tentukan, berikutnya langkah kedua. Reza berada di sebelah Rodi. Oke. Sebelahnya nanti teman-teman yaitu di antara ini ya, Rodi, Reza, berarti Reza. Oke.
Reza. Nanti di mana dia? Nanti kita tentukan. Berikutnya, Ari berada duduk berhadapan dengan Messi. Ari tadi di sini ya berhadapan dengan Messi, kemudian dan di antara Dedi dan Eko. Nah, berarti Ari pasti di sini teman-teman karena dia berada di antara Dedi dan Eko. Di sini kita tulis si Eko. Nah, berarti Messi ada di sini. Oke. Messi ada di sini. Berarti Reza pasti di atasnya si Rodi. Oke, sorry. Ini Reza ya. Reza. Oke, Reza sudah kita tuliskan. Nah, selanjutnya, jika Nuri berada di sebelah Messi, berarti di sini Nuri kawan-kawan. Siapakah yang berada di antara Reza dan Messi? Siapakah yang berada di antara Reza dan Messi? Nah, di sini Reza tadi sudah kita tentukan, Messi juga sudah kita tentukan. Berarti yang di antara Reza dan Messi adalah si Rodi. Jawabannya tepat yaitu jawaban yang B. Oke, untuk soal berikutnya langsung saja kita jawab teman-teman. Pada liburan sekolah, Latif berlibur ke Taman Safari dan dia mulai berjalan melalui pintu masuk wahana. Pos A dekat dengan pintu masuk yang terhubung dengan pos B dan pos C. Setelah ia berjalan, ia melihat bahwa pos C terhubung dengan pos B, pos D dan pos E. Kemudian pos D terhubung dengan pos G, sedangkan pos E terhubung dengan pos F dan pos G yang dekat dengan pintu keluar terhubung juga dengan pos F. Berapa maksimal pos wahana permainan yang dilewati Latif sekali jalan dari masuk sampai pintu keluar? Nah, untuk soal seperti ini, teman-teman, mudah ini ya. Cukup mudah soal yang seperti ini, sangat mudah sekali. Oke, kita perhatikan teman-teman. Latif ya. Latif berlibur ke Taman Safari dan dia mulai berjalan melalui pintu masuk wahana. Pos A dekat dengan pintu masuk. Nah, berarti pos A itu nanti kita dekatkan dengan pintu masuk ya. Berarti di sini pintu masuk, kemudian di sini pos A. Oke, kita tulis A saja. Berikutnya, pos A dekat dengan pintu masuk yang terhubung dengan pos B dan C. Nah, kalau dia terhubung teman-teman, nanti gambarnya seperti ini ya. Jangan gambarnya nanti teman-teman lurus, tapi seperti ini ya. A terhubung dengan B dan C. Oke, B dan C. Jadi kita tulis B dan C. Setelah ia berjalan, ia melihat bahwa pos C terhubung dengan pos B. Nah, pos C terhubung dengan pos B. Kita gambar seperti ini saja. Selanjutnya, mana ini? Oke. Pos D dan pos E. Berarti tadi si pos C itu terhubung juga dengan D dan E. Berarti kita gambar seperti ini, D dan E ya. Oke, nice. D dan E. Selanjutnya ini sudah. Kemudian pos D terhubung dengan pos G. Pos D terhubung dengan pos G. Lanjut, sedangkan pos E terhubung dengan pos F. Pos E terhubung dengan pos F. Oke, kita tulis F di sini. Lanjut, pos G yang dekat dengan pintu keluar terhubung juga dengan pos F. Berarti terhubungnya seperti ini teman-teman ya. Berapa maksimal pos wahana permainan yang dilewati Latif sekali jalan dari masuk sampai keluar? Nah, jadi di sini pintu keluarnya ya, dekat dengan pos G. Nah, berapa maksimal yang ditanyakan ya yang harus dilewati oleh Latif? Berarti kita urutkan teman-teman dari A, B, C, D, G, A, B, C, E, F, dan seterusnya. Oke, kita buat dulu urutannya dari yang A, kemudian ke pintu B. Dari pintu B karena terhubung ke pintu C, berarti kita ke C dulu. Nah, kita ke D dulu ya pilihannya. Berikutnya pilihan ke G terakhir, karena G itu adalah pintu keluar. Berikutnya, kita tentukan A ke B itu terhubung, berarti B ke C juga terhubung. Nah, setelah itu C ke E ya, karena ke D tadi sudah. C ke E, kemudian E ke F, F ke G. Nice. Lanjut berikutnya. Ya, dari A ke C, A ke C, selanjutnya A, C, D, G. Oke, ini cukup A, C, D, G. Berikutnya A, C, E, F, G. Nah, berarti teman-teman yang paling maksimalnya itu dari A, B, C, E, F, G. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu ada 6 pos yang harus
dilewati maksimal teman-teman. Oke. Untuk soal berikutnya kita lanjut. Nah, soal berikutnya ini merupakan soal PR teman-teman. Silakan dikerjakan di kolom komentar. Silakan juga teman-teman request apa yang mau dibahaskan di YouTube Marumat ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.